Intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui, berusaha untuk memahami sesuatu tanpa dipikirkan ataupun dipelajari lagi, yang mana hadirnya melalui bisikan hati atau daripada gerak hati. Intuisi adalah pengetahuan tentang hal-hal yang tidak diketahui, karena individu sendiri sebenarnya tak pernah menyadari bahwa sebenarnya pengetahuan tersebut telah dimilikinya. Intuisi adalah sebuah proses non-linier dan juga non-empiris dalam memperoleh serta menafsirkan informasi untuk menjawab sebuah pertanyaan. Menurut Buffer, intuisi adalah sekumpulan proses fisik yang akan membuat seseorang tetap bertahan hidup, yang berlangsung tanpa adanya disadari dan memberi sinyal-sinyal mengenai apa yang telah terjadi dan juga apa yang bakal terjadi. Perlu juga kita ketahui, Albert Einstein, beliau pernah mengatakan bahwa intuisi adalah hasil dari sebuah pengalaman intelektual yang telah dirasakan sebelumnya. Oleh sebab itu, bisa jadi intuisi juga datangnya dari rekognisi yang terjadi secara terus-menerus. Tuhan telah menciptakan manusia sedemikian kompleks dan juga sempurna. Dalam penciptaannya, kita dianugerahi badan jasmani dan juga rohani, di mana pada setiap bagiannya itu memiliki sistem otomatis yang bekerja untuk melindungi diri kita sendiri. Anugerah Tuhan yang maha dahsyat, salah satunya adalah anugerah berupa intuisi, yang mana ini sangat jarang sekali diperhatikan oleh kebanyakan manusia. Intuisi merupakan kemampuan spiritual perspektif, di mana hal tersebut tidak dapat dinalar dengan logika, akan tetapi selalu benar adanya. Intuisi seringkali menggiring manusia secara tidak sadar untuk tidak melakukan hal-hal atau memutuskan segala sesuatunya secara gegabah atau menyesatkan. Tentu saja, hal tersebut tidak pernah terjelaskan secara rasional. Bila mana kita telah mencapai kesadaran yang intuitif ini, sebenarnya ini pun tidak dapat dijelaskan secara gamblang, tetapi akan lebih mudah jika ini kita mengalami pengalaman intuitif itu sendiri. Intuisi kita akan tergugah secara sadar apabila seseorang mampu menentukan suatu keputusan atas segala sesuatu, tentunya dengan mengetahui dampak dan peluang
dari apa yang dipikirkan jauh ke depannya sebelum ia mengambil keputusan. Tentu saja, hal ini bukan berarti seperti kita membaca peluang matematis yang seringkali kita praktekkan sehari-hari. Karena kesadaran intuisi bahkan bisa otomatis aktif ketika kita menemui orang yang baru pertama kali kita kenal dan mengetahui bagaimana kemungkinan perjalanan kehidupan kita selanjutnya dengan orang tersebut. Selain itu, kesadaran intuisi yang telah aktif secara sadar bahkan dapat menggiring kita untuk dapat membaca berbagai karakter, sifat, tingkat kemampuan intelektual dan spiritual dari seseorang. Intuisi berbeda dengan ramalan atau ilmu membaca karakter pada diri seseorang. Karena intuisi bukanlah ilmu pasti yang bersifat universal. Akan tetapi, masing-masing tiap individu mempunyai standar kebenaran yang berbeda-beda. Karena hal tersebut hanyalah salah satu contoh dari jutaan contoh lainnya akibat bangkitnya kesadaran intuisinya yang telah tergugah. Saya sangat meyakini bahwa seseorang dengan kesadaran intuitif yang kuat akan berpeluang besar untuk sukses karena tertolong oleh kekuatan spiritual yang telah lama tertidur ini. Tetapi bagaimana jika intuisi menjadi sesuatu yang dapat muncul secara sadar? Kemampuan intuisi dapat diperoleh dari berbagai jalan, antara lain dari tumpukan-tumpukan pengalaman maupun dari suara hatinya. Intuisi yang berasal daripada suara jelas tidak dapat saya sampaikan secara verbal, karena hal ini tergantung perspektif dari masing-masing individu yang berbeda-beda. Tentunya, jika ingin memunculkan kekuatan spiritual yang satu ini dalam berbagai persoalan kehidupan, ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk melatihnya. Ada beberapa hal metafisis yang sering menjadi pengaruh dari berbagai keputusan dalam kehidupan, yaitu bagaimana membangun intuisi, terutama dalam hal membangun relasi dengan sesama manusia dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Di sini saya tegaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang baik atau manusia yang buruk. Adanya hanya manusia yang cocok dan manusia yang tidak cocok satu dengan lainnya. Boleh jadi hari ini Anda cocok dengan seseorang, tetapi Anda pun tidak cocok dengan orang yang lainnya. Hubungan ini tidak hanya berlaku
untuk sebuah relasi percintaan saja, akan tetapi juga berlaku bagi lingkungan pertemanan, terutama dalam memilih teman dekat. Jadi tidaklah bijaksana jika hal ini kita masih menyebutnya sebagai salah atau benar, karena mereka tidak cocok dengan kita, dan tidak pula dibenarkan jika dengan demikian kita dianggap terlalu memilih-milih dalam membangun relasi. Persoalannya di sini, intuisi ini dibangun atas tujuan untuk meminimalisir peluang konflik dengan sesama manusia di kemudian hari. Pentingnya saya tekankan di sini bahwa semuanya tergantung energi yang kita pancarkan dan energi dari kita terima dari semesta. Setiap orang memiliki energinya masing-masing, dan itu tentu saja berpengaruh sangat besar dalam setiap hubungan kita. Lalu bagaimana caranya kita melatih intuisi kita secara sadar untuk awal sebuah relasi? Tidak ada manusia yang baik atau manusia yang buruk. Adanya manusia yang cocok dan manusia yang tidak cocok. Jadi saya sarankan untuk memulai mengenali diri Anda. Karena dengan mengenali diri Anda sendiri, bagaimana energi Anda dalam menjalin sebuah hubungan. Identifikasilah apa yang Anda senangi dari karakter seseorang. Apapun yang menjadi kemelekatan pada setiap manusia, dan identifikasilah apa yang membuat Anda tidak menyukainya. Sering-seringlah bertemu dengan orang baru dan mengamati dengan seksama bagaimana karakter fisik maupun jiwa serta energi yang dipancarkan dari orang baru tersebut. Seperti mengamati sorot matanya, fisik, dan suaranya dengan seksama. Belajarlah agar batin selalu menjadi sepi di dalam keramaian. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus dikerjakan selanjutnya, di mana hal ini menjadi penentu daripada setiap jawaban, yaitu proses menyendiri, menyelami diri sendiri, dan merefleksi diri. Janganlah sering dan mudah terhanyut dalam suasana sosial yang hingar-bingar, di mana seringkali menumpulkan bakat intuisi Anda sendiri. Jika Anda telah mengamati dengan seksama, jangan lupa untuk merenungkan apa yang telah Anda temukan dari orang baru tersebut. Selanjutnya menelaahnya secara batiniah untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan konflik atas relasi yang mungkin ingin Anda bangun. Dalam proses perenungan ini, Anda akan dilatih bagaimana untuk berpikir tidak logis, karena hampir semua datang daripada suara hati Anda sendiri. Coba latih dan perkuat energi Anda dengan melakukan hal ini sesering mungkin. Dan kunci yang paling utama dalam penentuan keberhasilan praktis intuisi ini
adalah biiznillah, izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, sering-seringlah Anda berkunjung pada diri Anda sendiri, baik di saat Anda sendiri maupun ketika berada pada saat aktivitas sosial di tengah keramaian